Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Rabbana inni a'udzu bika min an adilla aw udhal, an azilla aw uzal, an adilla aw udhal, an ajhal aw yujhalu alayya. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, jamaah Masjid Baitur Rahman, Loksmawe, Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali dari masjid yang kita cintai dalam halaqah ilmu subuh hari. Alhamdulillah, atas segala nikmat dan limpahan karunia daripada Allah dan kesempatan Allah berikan kita masih sehat walafiat, dan Allah berikan kesempatan untuk memulai hari kita hari ini dengan sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi muslim mukmin yang istiqamah menjalankan perintah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di awal pertemuan ini kami ingin mengingatkan kita terhadap saudara kita di Palestina, di Gaza, yang saat ini masih berperang, masuk kepada sudah 8 bulan mereka berperang melawan Israel, melawan keganasan tentara kafir, tentara yang zalim ya, dan juga pemerintahan yang zalim dan sistem dunia yang zalim sebenarnya yang kita lihat. Jadi sebenarnya saudara kita Palestina bukan cuma memerangi Israel saja, tapi memerangi sistem dunia yang zalim, yang timpang, yang kita tahu sampai saat ini betapa zalimnya dunia yang sudah sampai hari ini. Yang dulunya kita dikatakan negara kita dunia sudah semakin membaik, sistem negara sudah semakin manusiawi ya. Ternyata semua itu adalah omong kosong. Yang terjadi justru adalah tidak ada peri kemanusiaan dan peri keadilan sama sekali ya. Walaupun sudah dikatakan negara sudah maju ya, negara barat adalah negara yang paling hebat, tapi ternyata secara kemanusiaan adalah kemanusiaan hanya bagi mereka saja, tidak berlaku bagi orang lain ya. Betapa banyak para syuhada saudara kita di Gaza sampai hari ini berjatuhan, dan memang betul-betul di Gaza terjadi pembunuhan massal yang disebut dengan genocide, itu terjadi di Gaza. Ini sangat kita sayangkan, dan teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita di Gaza diisbatkan oleh Allah dan diperkuat posisi mereka, dan Allah jadikan mereka sabar, dan Allah terima para syuhada mereka. Dan insya-Allah dengan perjuangan dan kesabaran daripada mereka dan doa daripada kita semua serta support daripada kita semua, Palestina ini akan bisa merdeka kembali, dan saudara kita bisa merebut kembali tanah mereka yang dirampas oleh Israel yang hampir 1 abad lamanya. Karena kezaliman itu tidak akan pernah berjaya di atas muka bumi, pasti dia akan sirna dengan kalau ada orang yang mau berjuang di jalan Allah fisabilillah. Maka kami mengingatkan kepada seluruh pengurus masjid dimanapun di Aceh untuk tetap membuka ya kesempatan untuk bantuan terhadap saudara kita di Palestina ya, memberikan kesempatan dan menerima ya, kalau ada siapapun yang menyumbang untuk saudara kita di Palestina terus dibuka, karena saudara kita membutuhkan akan itu ya. Terus dibuka, dan ini panggilan dan kewajiban kita juga fisabilillah yang perlu kita ketahui ya. Dan bisa disalurkan melalui badan-badan yang bisa dipercaya ke sana, dan selama ini mungkin di masjid ini dan juga kami menyarankan melalui badan yang disebut dengan Mercy, yang sampai hari ini mereka mengirim para dokter langsung ke
Gaza dari Indonesia sebagai sukarelawan, dan mereka mengobati orang-orang yang sakit, orang-orang terluka di Gaza. Maka mereka perlu kepada suplai banyak daripada obat-obatan ya. Jadi kami harapkan supaya teruslah membantu saudara kita di Palestina, karena ini adalah kewajiban kita bersama selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wa sahar. Jadi perumpamaan orang mukmin itu, orang muslim kata Nabi, orang mukmin seperti satu jasad. Kalau ada satu jasad yang merasa sakit, maka akan seluruhnya merasakan sakit dan bahkan tidak bisa tidur malam karena demam ya. Jadi begitulah umpama daripada Nabi terhadap umatnya, yang kalau umatnya masih sehat berarti satu sakit, yang lain merasakan sakit juga. Tapi kalau seandainya satu sakit sedangkan bagian tubuh lain tidak merasakan apa-apa, ini tanda menunjukkan bahwa ada masalah dengan sistem tubuhnya ini ya. Ada tubuh yang harus diamputasi berarti. Tapi kalau masih sakit bacut, bandung tubuh hanya terasa akan terasa sakit, ini berarti sistem tubuh masih sehat ya. Sistem tubuh masih sehat, tidak perlu diamputasi. Tapi menyena tubuh yang sabah sakit tapi yang lain hanya rasa apa, berarti ada masalah dengan sistem tubuh. Boleh jadi yang sakitnya harus diamputasi. Nah, nauzubillah. Jadi begitulah umpamanya saudaraku yang dimuliakan Allah. Selanjutnya pada pertemuan kali ini topik inti kita akan membahas tentang masalah qadhiyatut takfir, tentang masalah isu pengkafiran yang sebulan ini mencuat di media sosial ya, ketika ada pihak yang mengkafirkan Ustaz Adi Hidayat hanya karena permasalahan problem yang beliau sampaikan, yang mungkin sebahagian para jamaah sudah mengetahuinya, tentang masalah surat syuara, tentang problem masalah musik ya. Jadi ada pihak kelompok yang mengkafirkan beliau dan menuduh beliau yang macam-macam. Nah, dari isu ini kami ingin mengangkat tema tentang masalah qadhiyatut takfir ataupun isu pengkafiran. Bagaimana kita melihat isu ini, dan kemudian bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang masalah takfir ya. Karena isu takfir ini bukan gara-gara masalah ada yang mengkafirkan seorang ustaz saat ini, tetapi isu takfir ini sudah ada dalam rentetan masa sejarah sekte-sekte di dalam Islam ya. Sejarah sekte-sekte di dalam Islam, firqah-firqah di dalam Islam itu sudah ada qadhiyatut takfir ini, dan telah dibahas oleh para ulama, dan dia akan terus bergulir, akan terus ada kondisi-kondisi di mana sesama umat Islam itu mengkafirkan. Maka kita ingin mengetahui bagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah menjelaskan dan bagaimana sikap mereka terhadap masalah mengkafirkan sesama muslim ya, sesama muslim. Bagaimana itu? Nah, supaya kita tahu kedudukannya, bagaimana sih maksud daripada mengkafirkan itu, dan imbas atau implikasi daripada pengkafiran itu seperti apa. Para ulama tauhid mengatakan bahwa ya, takfir itu adalah lawan daripada iman, atau kufur lawan daripada iman, jelas. Kalau iman artinya adalah tasdik bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdik bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-dini bid-darurah. Bahwa yang dikatakan dengan iman itu adalah membenarkan ya, mengakui dan membenarkan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala sesuatu yang bersifat adalah mimma ulima min ad-din bid-darurah, yang merupakan prinsip, rukun-rukun prinsip, ajaran-ajaran prinsip di dalam agama ini. Ajaran-ajaran prinsip agama ini yang dibawakan oleh Nabi diyakini dengan benar, diakui, maka seorang itu adalah mukmin ya.
mengakui akan rukun iman, mengakui akan rukun Islam, membenarkan itu semua, kemudian membenarkan kalau riba itu haram, membenarkan kalau pembunuhan itu haram, mencuri itu haram, makan babi itu haram, ya. Itu adalah perkara-perkara prinsipil dalam agama. Ya, perkara-perkara yang daruri seperti ini yang para ulama enggak ada beda pendapat satupun di situ, maka membenarkan, meyakini itu semua itu termasuk adalah seorang itu dianggap mukmin, ya. Sedangkan kufur, kafir adalah lawan daripada itu. Adanya orang yang mengingkari terhadap bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidarurah, yaitu orang yang mengingkari terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang prinsipil, ya. Perkara tentang rukun iman, tentang rukun Islam, dan juga tentang masalah yang diharamkan dan diwajibkan di dalam Islam, bahwa solat itu wajib, ya. Kemudian babi itu haram, kemudian menikahi dengan maharim, menikah dengan yang menjadi mahram kita itu haram, ya. Kalau ada orang yang menghalalkan nikah dengan ibunya, halal nikah dengan adiknya, itu bisa menjadi kufur. Kenapa? Karena ini adalah perkara prinsipil dalam agama yang satu orang pun enggak beda pendapat di situ. Nah, maka makna takfir adalah orang menuduh orang muslim yang dia beriman kepada Allah, menganggap dia itu sudah tidak lagi beriman, menganggap dia telah mengingkari perkara penting dalam agama ini yang sudah menjadi ketetapan dan prinsip dalam agama. Seperti beriman kepada Allah yang satu, dia ingkari Tuhan yang satu. Itu yang perkara prinsipil. Mengingkari kalau riba itu haram, ini perkara prinsipil. Seseorang bisa jadi kufur. Mengingkari kalau jin syaitan itu ada, jelas dalam Al-Quran jin dan syaitan dikatakan ada, diingkari, ini bisa menjadi kufur. Maka pengkafiran ini, ya, terhadap diri seseorang secara pasti, jadi sosoknya itu implikasinya besar, ya. Seseorang menghukumkan kepada seorang muslim yang beriman, yang mukmin awalnya, ya, dihakimi dengan sebagai dia telah kufur, artinya bahwa dia, apa arti itu semua? Dia mengeluarkan sifat ataupun mengeluarkan iman dari pribadi orang itu dengan kata-kata dia. Jadi menjadi pegang drone kafe, sonan nan pulan bin pulan nyan kafe. Kalau pegat leganya iman yang na lamati ganya dalam pribadi ganya ngeputubit leganya. Ya, dihakimi itu dia bahwa dia telah kafir. Kalau demikian implikasinya dalam Al-Quran kita katakan seorang yang kafir itu seperti apa? Yang menurut orang yang kafir berarti orangnya berhak bagi orang kafirnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffara falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Allah berfirman bagi orang-orang kafir. Jadi kalau orang yang menuduh seseorang muslim ataupun saudaranya dengan pribadi langsung dia itu kafir, berarti ini berhak dapat ayat ini nih. Ini masuk dalam golongan ayat ini. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kata Allah, dan mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam iftada bih. Maka Allah tidak akan menerima dari seorang daripada mereka itu mil'ul ardi dhahaban, yaitu emas sepenuh bumi ini, walau iftada bih, kalau dia ingin menebus atas kekufurannya itu, tidak akan diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin, bagi mereka itu azab yang pedih dan tidak ada yang menolong mereka sama sekali. Nah, berarti orangnya akan jadi laganya kalau kita menghukumkan seseorang itu kafir. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum 'adzabas wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka sa'ira, api yang menyala, yaitu neraka yang sangat pedih dan menyala
azab di dalamnya sangat dahsyat. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan penolong dan pembantu sama sekali. Ya, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang kafir kalau masuk dalam neraka mesti khalidina fiha, maka akan kekal di dalamnya, enggak akan keluar. Enggak ada istilahnya berakhir masanya dia dalam neraka. Kalau kafir, meninggal kafir dan dihakimi oleh Allah dan dihukumkan oleh Allah dia masuk dalam neraka, maka akan kekal di dalamnya. Ya, maka seorang yang menuduh menghakimi seseorang muslim dengan kafir misalkan, maka dia menganggap bahwa orang ini kalau mati cocok jadi seperti ini, kekal dalam neraka, tidak pantas dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melaknat saja artinya mengeluarkan. Melaknat artinya adalah mengeluarkan seseorang dari rahmat Allah, itu terkutuk namanya, terlaknat. Kalau dihakimi seseorang itu kafir, artinya bahwa dikatakan bahwa seorang ini kalau mati demikian maka dia cocok dan pantas kekal di dalam neraka. Jadi luar biasa, ya, luar biasa imbas daripada kita mengkafirkan seseorang secara pribadi langsung, menghakimi dia. Ya, padahal yang kita tahu, ya, Allah yang mengetahui segalanya, ya. Ketika dia mengkafirkan dengan berani terhadap seorang muslim, maka ini adalah sungguh sangat mengerikan dan luar biasa sekali. Maka kami ambil di sini apa yang dituliskan oleh guru saya sendiri, guru kami di Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musayyar, pembimbing saya sendiri ketika saya di S2, ya. Beliau menulis tentang bagaimana menghukumkan kekufuran terhadap pribadi seseorang, ya. Beliau menulis bahwa al-hukmu ala insanin ma bil kufri aw birtikabi kabirah min al-kaba'ir fi atharihi ad-dunyawiyah min iqamati al-hudud la yakunu illa lil qada. Menghukumkan seseorang, ya, dengan kekufuran atau mengerjakan irtikabil kabirah atau mengerjakan dosa besar. Dalam Islam ada dosa kecil, dosa besar. Kalau menghukumkan seseorang melakukan dosa besar yang berhak mendapatkan had ini adalah hukuman khusus seperti dalam Al-Quran. Kalau bunuh, dia dibunuh, itu qisas, itu namanya had. Kalau dia berzina setelah menikah, maka dia adalah kena rajam, ya. Maka menghakimi seseorang itu dengan kekufuran atau melakukan perbuatan yang keji, yaitu dosa besar seperti berzina tadi, sehingga dia bisa dijatuhkan hukuman khusus, maka ini kata beliau yang implikasinya dalam masalah dunia nanti, maka la yakunu illa lil qada, maka tidak dilakukan kecuali oleh mahkamah. Mahkamah yang menjatuhkan itu bukan pribadi orang. Jadi bahkan dalam masalah zina misalkan, ya, seseorang tidak bisa hukuman daripada seseorang menghakimi orang lain lalu dia dijatuhkan hukuman hudud misalkan atau hukuman khusus sehingga dia dirajam. Rajam urusnya apakah jika melakukan zina. Gekun lesira urang, apakah perkataan satu orang itu bisa menjadikan dia itu kena rajam? Tidak bisa. Yang menjadikan itu kena rajam adalah mahkamah yang menjatuhkan hukuman, baru dia bisa kena rajam. Qisas juga seperti itu. Seseorang yang membunuh orang lain, maka jatuhnya hukuman qisas pada bagi si pembunuh bukan gara-gara perkataan sira urang dia pegang bahwa nyan ganyan kena kisasnya, nyan payah kisasnya, lakukan kisas. Enggak bisa oleh pribadi orang. Tapi apa juga dia jatuh kisas, kena kisas kalau yang menghukumkan itu mahkamah. Begitu juga kata guru kami ini adalah, dan ini adalah perkataan ulama Azhar. Kita kata ulama Azhar, emangnya ulama dulu tidak seperti itu. Ini adalah rujukan saya sampaikan. Ulama Azhar, ya, rujukan dari zaman-zaman dulu bahwa menjatuhi, mengkafirkan seorang itu
ya, yang ada implikasi dunia akhirat itu, yaitu adalah itu kembali kepada qada, kepada mahkamah untuk melakukan itu, menghakimi dia ini, mengatakan dia kafir atau bukan, kalau dia awalnya adalah seorang muslim, ya, awalnya seorang muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini dalam masalah qadiyah takfir, mengkafirkannya. Nah, kemudian kita lihat di dalam masalah kekufuran ini atau pengkafiran ini, nanti di akhirat bagi orang tersebut, ya, ataupun ketika di dunia seseorang menghakimi seorang itu dengan kafir, apakah ada celah? Ya, ada celah kalau sebenarnya boleh saja orang itu adalah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ini riwayat dalam hadis bagaimana ahlu sunnah melihat, ya, masalah mengkafirkan orang lain itu sangat sensitif sekali, dan itu sangat mengerikan, dan itu adalah sungguh sangat harus hati-hati. Pertama kita lihat riwayat daripada Imam Bukhari, ya, hadis yang sahih, riwayat yang sahih tentang yang terjadi dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan, beliau melaporkan kepada Nabi kalau beliau membunuh musuh dalam peperangan. Yang musuh ini, dia ketika mau dibunuh sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang tengah memperang dua ke, jadi tengah betul-betul gemuliha dua ke, yang musuhnya ingin membunuh beliau, beliau juga ingin membunuh dia, karena dalam perang, memang perang, ya, perang dalam perang, ya, orang yang memerangi kita karena kita beriman kepada Allah dan dia memerangi kita, itu adalah boleh untuk dibunuh karena dia ingin membunuh kita. Tapi ketika Usamah bin Zaid berhasil beliau mengalahkan musuh ini, mau dihabisi oleh Usamah bin Zaid, si musuh ini kemudian mengucap, kenapa tinggal gecang betul selesai urusan, tapi dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Usamah menganggap nyawa untuk tameng mendernya supaya selamat, nyawa peselamat roh, ya. Ini kan kita lihat konteksnya sesuai apa nenanya, menyai betul-betul di iman, pakan han dari awal di iman baik ya perang danyo, pakan bak kena cang terakhir ikan la ilaha illallah, nyo berarti apa? Panenanya. Usamah bin Zaid berpikir demikian, maka kepabihnya anak kira dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi mengetahui ini dilakukan oleh Usamah, ya, Nabi marah besar. Kata Nabi, asyaqaqta qalbah, memangnya engkau bisa melihat hatinya, engkau buka hatinya, engkau lihat bahwa dia itu dusta dengan kata-katanya itu. Perkatakan jid takalan hati urunyan, Nabi. Bah kata apa ni la ilaha illallah. Bungah Nabi sampai Usamah mengatakan, andai kata lu urunnya baru pertama Islam. Ya. Artinya apa? Andai kata saya baru masuk Islam, artinya apa? Menyuruhnya kita masuk Islam kan ampun desya mendung, ya. Marah Nabi SAW gara-gara seperti itu. Tapi punya konteks takalan, ya betul sih dengan sama hai pandai namanya kajinya gara-gara talu ikutnya mihanan talu sama ikut dan, ya, hanang kira kepabe. Tapi lihat Rasulullah SAW bahwa mengatakan bahwa, oh kata hanjat tahu ku hati urang kaikan la ilaha illallah, maka man qala la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kata Nabi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu terpelihara harta dan darahnya, darah dan hartanya, kata Nabi. Tak boleh taruh darah orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dalam konteks apapun seperti itu, nah, jadi jangan mudah sekali untuk menghakimi atau menganggap kafir orang
orang lain. Dalam konteks ini saja nih, dalam perang kahai Usamah karena menyahana demi perubah haji jadi ipoh kanyan. Tapi la ilaha illallah. Tidak dimarahi oleh Nabi SAW, ya, mengatakan bahwa nah kata kalau nanti haji. Maka kita katakan juga demikian. Bagi siapa saja yang mudah mengkafirkan saudaranya yang muslim yang lain, gak ada kata kalau nya hati urungnya padahal ganya semayang tapi urungnya dia solat sampai hari ini, dia sampai hari ini mengajak kebaikan kepada orang, bagaimana mudah engkau mengkafirkan saudaramu hanya pada masalah yang, apalagi kita katakan masalah yang diperbincangkan itu adalah masalah ulama. Di situ ada yang beda pendapat, bukan masalah memang ulama minad dini bidarurah yang ulama tidak ada beda pendapat di situ. Nah, kemudian juga kita tahu dalam hadis yang lain yang sering kita dengarkan adalah riwayat tentang orang yang membunuh orang lain dan membunuh 99 orang, ya. Dia telah membunuh 99 orang, lalu kemudian dia ingin bertaubat. Dia ingin bertaubat. Lalu dia tanyakan kepada seorang ahli ibadah, ya, karena dia tahu, dia berpikir menurut dia karena dia tidak punya ilmu, orang-orang yang ahli ibadah ilmunya lebih baiklah. Ketika ditanya sama orang ahli ibadah, mengatakan, ditanya apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya ini masih ada taubat? Masihkah bisa saya bertaubat kepada Tuhan setelah membunuh 99 orang? Kasih kurun plus kurun roy pohon, ya, berarti kan pembunuh kelas kakap, ya. Ahli ibadah ini mengatakan, hana jalan li, nggak ada jalan lagi untuk taubat, sudah 99 orang, apa lagi, ya, disempurnakanlah 100 orang pohlomnya, ya. Memang ini pembunuh, dia bunuh lagi ahli ibadah ini gara-gara mengatakan tidak ada ibadah, ya, orang ini. Ini cerita daripada Nabi SAW yang sering kita dengarkan. Sampai akhirnya dia bertanya kepada seorang ahli ilmu, ya, bahwa apakah masih ada jalan taubat kepada saya. Ini berarti orang yang ke 100 orang lengkap sertuh doi pohre, ya. Lalu pergi dia, saya sudah membunuh 100 orang, ya. Apakah masih ada jalan taubat bagi saya, ya, pada ahli ilmu? Maka dia mengatakan, siapa yang menghalangi dirimu daripada taubat kepada Allah? Maka beda ahli ilmu dengan ahli ibadah, ya. Kadang ahli ibadah dia memang manfaatnya bagi dirinya sendiri, tapi kalau ahli ilmu manfaat bukan cuma dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Itu bedanya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kadang ben kalan bahwa minasira urang ahli ibadah, ben tanya hukum ba urang yang rajin ibadah, ya. Tanya hukum pada ahli ilmu, walaupun hana sama dengan ahli ibadah. Ahli ilmu yang memahami banyak masalah, memang Allah berikan kelebihan pada orang-orang yang berilmu, dia mau bermanfaat bagi orang lain. Nah, sedangkan ahli ibadah manfaatnya bagi dirinya sendiri, Nah, kemudian dia suruh bawa, pergilah engkau ke tempat lain, jangan engkau tinggal di tempatmu sendiri, supaya engkau bisa beribadah dengan mereka di sana, karena lingkunganmu itu lingkungan yang jahat, sehingga engkau menjadi penjahat, nah, jadi pembunuh seperti itu. Nah, akhirnya dia mengikuti saran dari ahli ilmu ini, ternyata dia meninggal di tengah jalan. Kita tahu dalam sabda Nabi bahwa turun malaikat rahmat dengan malaikat azab untuk merebut nyawa ini, mau dibawa oleh malaikat azab atau malaikat rahmat, sampai akhirnya disuruh untuk ukur mana lebih dekat. Kalau dekat dengan tempat dia akan bertaubat kepada Allah, maka dia diampuni oleh Allah. Ternyata dia dekat dengan itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadis ini mengadakan kita memberikan makna kepada kita apa? Kata para ulama bahwa sejahat-jahat orang mungkin yang nampak secara zahir di dunia ini, tapi di sana boleh jadi ada rahmat Allah loh kepada dia, yang menjadikan dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara pribadi hati-hati sekali kita membenci pribadi orang, menganggap bahwanya memang jika terkutuk habis hangga ampun oleh Tuhannya. Ya, hanya kebenaran. Enggak boleh kita katakan itu seperti itu.
secara pribadi kepada orang. Tapi boleh, kata para ulama apa? Mengutuk, melaknat, membenci secara umum atas perbuatan dan sifat, bukan atas pribadi orang. Terlaknatlah orang-orang yang berbuat zalim. Terlaknatlah orang-orang yang menipu dan berbuat curang. Boleh. Karena dalam Al-Quran Allah katakan begitu. Ya. Allah azab orang-orang yang berbuat zalim, orang azab orang-orang yang menjadi berbuat curang, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, merugikan orang lain. Tapi hanya dengan bahwa fulan bin fulan terlaknat dia, tak bisa, hancur. Nggak boleh secara pribadi. Ya. Karena ada riwayat-riwayat yang Nabi katakan kepada kita. Contoh ini dalam riwayat Imam Muslim juga, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditha anna rajulan qala wallahi la yaghfirullah li fulan. Ya. Jadi pernah Nabi diceritakan kepada beliau bahwa ya Rasulullah, fulan itu mengatakan bahwa wallahi la yaghfirullah li fulan, bahwa demi Allah, Allah enggak akan mengampuni si fulan itu. Nah yang kebenaran, ya. Ini ada yang melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang yang mengatakan bahwa demi Allah, Allah enggak mengampuni si fulan itu. Jadi kan udah pribadi ini langsung nih. Udah pribadi langsung dia katakan, "Nyen Tuhan hang pampun lejinya." Ya, ini hati-hati sekali kata-kata ini. Ya. Kenapa kemudian kata Nabi, "Anna Allah Ta'ala qal man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan." Ya. Siapa yang dia itu membanggakan dirinya mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Ini Allah mengatakan kepada orang ini, kata Nabi, bahwa kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa Allah hanya pampun si fulan ini, ya, Allah enggak akan mengampuni lagi dia, Allah enggak akan mengampuni dia, maka Allah berfirman kepada orang yang mengatakan ini, Allah katakan kepada dia, siapa yang menyombongkan dirinya, yang congkak bahasa kita, mengatakan Allah tidak akan mengampuni kepada si fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak, maka saksikan bahwa aku ampuni si fulan itu dan aku batalkan amalan-amalanmu. Nah, ahbattu amalak artinya apa? Seorang yang berbuat amalan hanya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru amalan orang yang keun Allah hanggu ampuni si fulan, nyan bisa batal amalan nyan gara-gara keunyan. Enggak boleh sembarangan menuju pribadi orang mengatakan, wah ni nah hang pampun le nya hek ke tau hang pampun le bahnan. Hanya haji keun ya kan. Kita rahmat Allah itu luas. Kita enggak tahu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti pembunuh tadi yang sudah 100 orang dia bunuh. Ternyata dia meninggal ini. Nah setelah dia dapat ampunan daripada Allah. Maka pribadi enggak boleh. Yang boleh adalah kita benci perbuatan dan sifat orang-orang yang berbuat zalim, tapi tidak pribadi. Ya, tidak pribadi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga pernah dalam kisah terjadi kisah seorang sahabat, misalkan ini sebagai cerminan kita lihat bagaimana sensitif sekali permasalahan menghukum orang lain dengan perbuatan gara-gara nampak perbuatan yang dia lakukan kita hukum yang tidak benar kepada dia. Itu adalah kisah seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah, ya. Seorang sahabat Nabi ini yang ikut perang Badar, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Saya pikir dulu pernah di awal-awal saya ceritakan kisah ini di sini, ya. Hatib ibnu Abi Balta'ah ini adalah sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Jadi ketika Nabi akan melaksanakan Fathu Mekah, jadi Nabi akan melakukan Fathu Mekah. Ini adalah perang besar pembebasan kota Mekah daripada orang musyrikin. Jadi setelah banyak orang musyrikin itu tidak lagi tidak mau menepati janji dengan Nabi, padahal sudah buat perjanjian yang banyak, tapi tetap saja mereka ingkari. Sampai Nabi akhirnya mengambil kesimpulan untuk Fathu Mekah, untuk membebaskan Mekah. Jadi perang besar membebaskan kota Mekah.
Maka rahasia tentang pembebasan kota Mekah ini betul-betul dirahasiakan oleh Nabi SAW. Tak boleh ada yang tahu. Hanya yang jangan sampai orang musyrikin tahu. Ya. Tapi ternyata ada seorang sahabat ahli perang Badar membocorkan rahasia ini. Dikirimkan berita bahwa Nabi sudah mempersiapkan untuk perang Fatu Makkah ini, ya, dengan jumlah pasukan sekian, dan kapan Nabi akan mulai menyerang Mekah, akan pergi ke Mekah untuk membebaskan Mekah. Nah, dikirimkan oleh Hatib, namanya beliau ini Hatib Ibnu Abi Balta'ah, dikirimkan berita ini melalui seorang wanita yang pergi ke Mekah, dan dititipkan berita ini kepada orang-orang Quraisy di Mekah, pada pembesar-pembesar Quraisy. Ya, sampai Nabi diberi kabarkan oleh malaikat bahwa ada yang membocorkan berita ini, dan berita ini dibawa oleh seorang wanita yang mengendarai onta. Nabi suruh Ali bersama dengan beberapa orang sahabat susul seorang wanita yang nanti engkau akan berjumpa di daerah, saya lupa nama daerahnya, engkau akan menjumpai dia di daerah ini, dan ambil tulisan yang ada bersama dia. Ali tahu itu kata Nabi, dan langsung beliau lari menyusul wanita itu, dan sampai dia di tempat yang Nabi katakan. Jadi Nabi telah memperkirakan bahwa dia berapa lama wanita ini berjalan, berapa lama disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Jumpa wanita ini memang di situ. Jadi luar biasa memang. Ini berita daripada malaikat. Sampai ke situ bahwa dilihat bahwa kata Ali bin Abi Thalib, berikan tulisan yang ada bersama dengan wanita ini. Mengatakan, saya nggak punya tulisan apa-apa, saya tidak membawa apa-apa. Berikan. Tidak, saya tidak punya apa-apa, ya. Disembunyikan dalam baju. Jadi tempat yang paling pah besar yang menyaurina dalam baju kan, baju kan urat tanya agam kah hanya dapat apa. Maka ji net tanya jemun dan wate tala kepeng ni tanya pai duit peng. Ya, pai duit peng ni. Tiga masjid model kepeng, masjid peng, duit peng yang pai duit ya udah. Tempat yang paling aman, ya. Ya. Jadi nyo menancit, ya, ketika ditaruh di tempat itu, sampai Ali mengatakan, engkau berikan, kalau tidak aku buka bajumu. Karena Ali yakin kan Nabi sudah bilang, belum buka baju kata punya hana kata Nabi, ya. Karena Ali yakin sudah pasti ada bersama dia, kan Nabi bilang begitu. Akhirnya wanita ini pun menyerah dan mengeluarkan tulisan itu, dan lalu dibawa pulang oleh Ali bin Abi Thalib tanpa dibuka tulisan itu. Sampai kepada Nabi, dibuka oleh Nabi, dibaca oleh Nabi bahwa yang menulisnya adalah Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Terkejut Nabi. Ini para sahabat semua juga terkejut. Ini Hatib ini kan kawan kita. Ngon katanya, ya. Ikut perang Badar lagi. Sampai Umar marah, ya Rasulullah, izinkan aku pancung lehernya, ya. Kata Nabi, lah, jangan wahai Umar, dia ini ahli Badar, dan ahli Badar itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, nggak bisa hancur. Datangnya mendeng kepada Nabi, kita tanya kepada dia apa sebabnya dia melakukan ini. Nah, kemudian Hatib mengatakan bahwa, ya Rasulullah, aku melakukan itu adalah bukan gara-gara aku ridha dengan kafir atau aku ingin membela orang kafir, bukan ya Rasulullah. Nah, kan kalau kita lihat bahwa bi kata cuma nyo ke kata kita bantu orang kafir, nyo hana iman dia kata membantu orang kafir. Masa Nabi ingin berperang, engkau berikan berita ini adalah oleh Nabi. Mana iman pada orang lagi? Ya. Tunggu, lihat bagaimana Nabi menghakimi. Ya. Dengarkan dulu kita alasannya apa. Didengarkan oleh Nabi bahwa, ya Rasulullah, aku di Mekah itu tidak punya saudara. Ketika aku berhijrah ke sini, sahabat-sahabat yang lain mereka punya saudara yang menjaga keluarganya di sana. Karena orang Mekah itu kan jalinan persaudaraan menjadikan mereka terjaga walaupun beda secara iman, ya. Tapi gara-gara keluarga katanya nyan syara katanya nyan hanya si walaupun lagi yang jaga nyan syara. Sedangkan aku enggak punya kerabat yang seperti itu, yang menjaga keluargaku yang masih ada di Mekah.
Maka aku memberikan kabar ini adalah kepada orang-orang pembesar Makkah demi mereka menjaga saudaraku di sana, bukan gara-gara aku ingin menganggap bahwa membela mereka atau kekufuran terhadap mereka atau aku kufur, bukan ya Rasulullah. Aku tahu bahwa Allah pasti akan mengalahkan mereka dan Rasulullah akan mampu mengalahkan mereka dan azab Allah akan turun kepada mereka. Itu pasti itu. Enggak akan, berita yang aku sampaikan ini sama sekali tidak akan berpengaruh kepada mereka. Aku tahu itu, aku beriman seperti itu. Aku hanya ingin sedikit mereka demi untuk keluarga aku ya Rasulullah. Oh menan kata terkubur Pakcik. Ilun hana syarah ini. Ya. Urunyo na syarah mandum ini. Ilun hana syarah, anak tu jaga anak dengan permulu ini. Kata Nabi, dia sudah berkata jujur. Ya. Kajujurnya. Kan gara-gara membantu orang kafir, maksudnya dari awal bukan. Diampuni oleh Nabi SAW. Tidak dianggap dia kafir, tidak ini. Nah, padahal konteksnya seperti apa, lihat. Nabi gejak perang, iganya gejak pembucau berita. Menyeohnan mandang dah pegah. Hai, Nabi gejak perang, au iji pembucau. Kibannya beritanya. Kiban orangnya. Lihat. Kan dia dah pegah apa? Bitnyo. Orang nyapoh Nabi, sama ada nyapoh Nabi orangnya. Tahu hukum macam-macam, tapi lihat Nabi tidak lihat juga apa alasan dia. Nah, lihat betapa sensitifnya, ya. Apalagi dalam masalah yang ada beda pendapat para ulama, lalu kemudian gara-gara kita misalkan sudah menganggap menurut kami ini adalah haram, bahwa menurut beliau mungkin tidak karena ada beda pendapat para ulama dalam hal ini. Tak bisa kita mengkafirkan orang langsung, ya. Ini bukan masalah yang mujma' alaih, yang dimana semua orang seperti mengetahui babi itu haram, begitu juga misalkan meninggalkan salat itu haram, ya. Nah, di akhir daripada ini adalah kami ingin sampaikan bagaimana Imam Al-Ghazali, sebelum Imam Al-Ghazali saya sampaikan ini adalah daripada Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri yang dinukilkan oleh Imam Izzuddin Al-Iji dalam kitab beliau, kitab Al-Mawaqif. Kitab Al-Mawaqif ini adalah kitab akidah yang menjadi diktat kuliah kami di akidah di Al-Azhar. Saya tahun 4 dan S2, ya, diktat kami adalah ini. Jadi kita lihat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menuliskan dalam kitab beliau Maqalat Al-Islamiyyin, kata beliau, ikhtalafal muslimuna ba'da nabiyihim alaihi salam fi asya' dallala ba'duhum ba'da wa tabarra'a ba'duhum an ba'din fasaru firaqan mutabayyinina illa anna al-islam yajma'uhum wa yu'ammimuhum fahadha madhabu wa alaihi aktsaru ashabuna. Imam Izzuddin Al-Iji menukilkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan apa? Bahwa ikhtalafal muslimun, orang-orang muslim berbeda pendapat ba'da nabiyihim, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asya, pada banyak hal. Kita tahu bahwa munculnya firqah-firqah, sekte-sekte itu kan setelah Nabi wafat. Setelah satu abad setelah Nabi kan banyak muncul sekte-sekte, firqah-firqah, ya. Kata beliau ikhtalafa muslimun, jadi yang berbeda pendapat dalam sekte-sektenya semuanya muslimun, kata beliau. Jadi yang beda-beda pendapat, nak orang Khawarij, orang Murji'ah, nak orang Syiah, nak orang Mandum, yang kan terjadi setelah Nabi mandumnya, ya. Kata beliau, nyan orang-orang Islam beda pendapat. Pertama lagi pakai kata-kata Islam. Nyan orang-orang Muslim yang beda pendapat. Hana gepegah satu kelompok Muslim yang lain kafir mendung. Hana gepegah apa? Muslimun ikhtalaf. Orang-orang Islam berbeda pendapat, sektenya banyak setelah Nabi. Ya. Ba'da nabiyhim. Fi dhallala ba'dhum ba'dha. Sebahagian mereka menyesatkan sebahagian yang lain. Artinya apa? Menghakimi, nyan sesat, sektenya sesat, nyan hana betul. Ya, dhallala ba'dhum ba'dha. Ya, mereka saling menyesatkan satu sama lain. Ya. Fasaru firaqan mutabayyinin. Gara-gara itu akhirnya apa? Menjadilah mereka firqah-firqah yang berbeda satu sama lain. Jadi hanya dapat sapat le. Karena apa? Yang ini menganggap itu sesat, yang itu menganggap ini sesat. Jadi kepada dia tanpa merompok lah. Ya. Enggak bisa disatukan lagi, sudah saling menyesatkan, ya.
bukan mengkafirkan ya, mensesatkan. Nah, dallala wa tabarra'a ba'dhum an ba'din, dan saling mereka memutuskan hubungan satu sama lain. Pokoknya yang kamu kenal belik dengan kamu, nya hana dengan kamu. Ya, itu terjadi pada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah abad pertama itu. Fasaru firaqan mutabayyinin illa annal Islam yajma'uhum wa yu'ammimuhum. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, kata beliau apa? Akan tetapi walaupun kondisi mereka seperti itu, tetapi Islam itu mengumpulkan mereka dan menaungi mereka semua. Nah, kata beliau, walaupun mereka saling menyesatkan satu sama lain dan tidak bisa disatukan lagi, tetapi kata beliau, Islam itu menaungi mereka semua. Islam itu meliputi mereka semua. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mandang anggap yang sama orang lagi itu Islam ada bersama dengan mereka. Tidak ada beliau mengatakan bahwa yang je kafir mendu. Islam itu meliputi mereka semua. Makanya beliau ketika sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir ya, dalam kitab Kadzbul Tabyin, bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ketika beliau wafat, ketika beliau di hari beliau akan wafat ya, beliau sempat memberikan sebuah wasiat kepada murid beliau. Saya lupa nama murid beliau yang mendengarkan wasiat langsung beliau. Ya, tapi wasiat beliau ini dituliskan banyak oleh para ulama kemudian ya, termasuk adalah Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin ya. Beliau sampaikan bahwa asyhid alayya, persaksikan kepadaku, annani la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Persaksikan kepadaku, kata beliau, annani, bahwa sesungguhnya aku la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah, aku tidak mengkafirkan satu orang pun daripada ahli kiblat. Kenapa beliau memakai kata-kata ahli kiblat? Ini mengkafirkan ahli kiblat ya. Aku tidak pernah mengkafirkan satu orang pun daripada ahli kiblat. Persaksikan kepadaku. Baik salah uriya pegah lum kafirnya mana? Persaksikan satu orang pun ahli kiblat aku tidak kafirkan. Ahli kiblat artinya apa? Yang solat dengan solat kita, yang masih menghadap ke arah kiblat dan masih solat menjaga waktu solatnya, aku enggak mengkafirkan, kata beliau. Ya hanya dapat kafir, hanya dapat apa solatnya, yang kafir si fulan, hanya enggak bisa. Ini tuntunan oleh tuntunan Ahlus Sunnah, tidak mengkafirkan satu orang pun daripada ahli kiblat. Cuma kalau menyesat hanya dapat Ustaz, melenceng mereka boleh. Mereka sesat, mereka melenceng, oh mereka orang Syiah, tersesat dalam ajaran mereka ini. Oh mereka orang Khawarij sekalipun. Jadi para Ahlus Sunnah Khawarij saja yang suka mengkafirkan orang lain, enggak semua Ahlus Sunnah juga balas mengkafirkan mereka. Walaupun ada sebagaimana kata Imam Abu Ishaq Al-Syirazi bahwa kalau mereka mengkafirkan kita, baru kita kafirkan mereka. Itu pun gara-gara ada saling mereka mengkafirkan dulu, baru kita kafirkan mereka. Karena kata Nabi, orang yang mengkafirkan orang lain maka kekufuran sudah ada itu. Kanya hana ke awaknya, berarti hana ke gedanya, berarti ke awaknya. Maka ada sebagian Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa enggak boleh mengkafirkan orang kecuali yang mengkafirkan kita. Tapi ada juga imam Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa walaupun sudah mengkafirkan kita, dia masih satu kiblat dengan kita, tidak dikafirkan karena masih ahli kiblat. Tapi kita katakan dia sesat, nyan hana betul dalam masalahnya, ya. Mereka melenceng dalam masalah ini boleh. Tapi menyesatkan dengan mengkafirkan kan beda hukumnya. Ini dia. Perlu diketahui. Kan berarti hana dapat kafir, hanya dapat sesat awalnya. Boleh disesatkan. Sesat dalam masalah 1, 2, 3 hal. Ya. Oh, ini hanya sesat awalnya. Seperti orang Khawarij yang menganggap kafir orang lain yang berbuat dosa besar. Ya. Yang kafir merupakan dosa besar, kafir menurut awalnya dan masuk dalam neraka khalidina fiha menurut awalnya. Menurut awalnya kita katakan bahwa itu sesat, menyesatkan. Tidaklah orang berbuat kesalahan dan dosa besar dihukumkan kafir. Tidak. Menurut Ahlus Sunnah.
Nah, bagaimana saudaraku yang dimuliakan Allah. Sehingga satu kaidah penting dari Imam Al-Ghazali saya sampaikan di sini juga untuk melengkapkan informasi kita. Wal khata' fi tarki alfi kafir fil hayati ahwan min al khata' fi sabki mahjamatin min dami muslim. Jadi kesalahan dalam meninggalkan satu orang kafir dalam dunia ini lebih baik daripada atau lebih ringan daripada kesalahan di dalam menghalalkan darah orang muslim. Mengkafirkan seorang muslim itu sama dengan menghalalkan darahnya, menghakimi dia itu kekal dalam neraka. Kesalahan kita dalam tidak, istilahnya meninggal, kita tidak mengkafirkan saudara kita yang muslim satu orang, itu lebih besar dahsyat daripada kita meninggalkan 1000 orang kafir. Kita tidak mengkafirkan orang kafir 1000 orang dengan salah di dalam menghakimi seorang muslim, itu lebih baik tak tinggalkan sirbe orang kafir hana tak hakimi kafir daripada salah roh takkan kafir ke orang muslim. Benar? Apa? Dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Iqtisad fil I'tiqad. Hai hana nak kafir ti pulang ko sirbe orang kafir pak hana nak kafir lagu. Lebih kot hana roh takkan lagi nya daripada roh takkan ke orang muslim yang kata kafir. Bukanlah Imam Al-Ghazali. Hati-hati sekali saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita patut mempertanyakan manhaj apa yang dipakai oleh orang yang ternyata begitu mudah mengkafirkan sesama muslim yang satu arah kiblat. Sedangkan ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah begini pendapat mereka. Maka ikut pendapat siapa yang mudah mengkafirkan orang lain itu. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilai aslam. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.